Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yohanes Christian Rosribu. Nah, materi yang kali ini akan kita bicarakan adalah mengenai nilai-nilai dasar aparatur sipil negara pada poin adaptif. Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Ada beberapa alasan mengapa nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam tugas jabatan di sektor publik. Misalnya, karena adanya perubahan lingkungan strategis di tingkat global, regional, dan nasional yang sangat kompleks. Selain itu, bisa juga terjadi karena adanya kompetisi antara instansi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan perubahan iklim dan perkembangan teknologi. Pada tingkat global, persaingan antar negara bisa terjadi pada bidang olahraga, teknologi, ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, dan inovasi. Pada bidang teknologi sendiri, terjadi perkembangan cukup besar sehingga muncul istilah artificial intelligence, cyber security, social media, the digitalization of government services, dan big data analytics. Karena ditambah dengan faktor-faktor yang lain, hal ini menimbulkan fenomena FVCA atau yang merupakan akronim dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang pada materi sebelumnya sudah kita bahas. Menurut salah satu ahli yaitu Robbins, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia untuk mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhannya dalam menghadapi keadaan yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ada beberapa batasan pengertian adaptif. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Yang keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Budaya adaptif dapat diterapkan dengan cara mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, dan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Kita harus bisa menghadapi fenomena volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity dengan bijaksana. Untuk menghadapi volatility atau keadaan yang berubah-ubah, kita harus punya vision atau pandangan seperti apa ke depannya. Untuk menghadapi uncertainty atau ketidakjelasan akan masa kini, kita harus mempunyai understanding atau pemahaman mengenai apa yang harus kita persiapkan. Untuk menghadapi complexity atau banyaknya faktor keputusan kunci, kita harus memiliki clarity atau kejelasan mengenai sesuatu. Dan untuk menghadapi ambiguity atau kekurangan kejelasan mengenai sesuatu, kita harus memiliki agility atau kecerdikan. Ada satu contoh sederhana mengenai sikap adaptif di tempat kerja saya, yakni di BPKAD Pemprov Kalimantan Timur. Pada tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya, BPKAD Pemprov Kaltim menggunakan aplikasi Simda. Tetapi pada tahun 2021 juga, BPKAD Pemprov Kaltim perlahan-lahan beralih menggunakan aplikasi FMIS dari BPKP. Kedua aplikasi itu, yakni Simda dan FMIS, memiliki fungsi yang berkorelasi atau berhubungan dengan tugas dari BPKAD Pemprov Kaltim. Hanya saja, FMIS merupakan aplikasi yang terbaru. Para pegawai BPKAD mempelajari aplikasi FMIS agar pelayanan lebih baik lagi. Output yang dihasilkan pun lebih transparan dan lebih akuntabel, sebagaimana yang diminta oleh BPKP. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa pada para pegawai BPKAD terdapat nilai adaptif. Mereka mempelajari hal yang baru demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menanamkan dalam diri kita nilai adaptif. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai nilai adaptif
pada nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Saya Yohanes Christian Rosaribu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam adaptif.